Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah ya Ustaz, Ana tinggal serumah dengan ibu mertua, suami, dan 2 anak. Tapi Ana tidak kerasan dikarenakan ibu mertua Ana awam dan sudah mulai pikun, serta akhlaknya jelek dan suka menyalahkan, serta lain-lain. Tapi suami dan bapak Ana memaksa harus hidup bersama dengan ibu mertua. Apakah berarti ibadah Ana selama ini tidak ikhlas atau sia-sia karena Ana juga sering kesal? Bagaimana solusinya? Sekali lagi, Ana tinggal serumah dengan ibu mertua, suami, dan 2 orang anak. Tetapi Ana tidak kerasan dikarenakan ibu mertua Ana awam dan sudah mulai pikun serta akhlaknya jelek, suka menyalahkan, dan lain-lain. Tetapi suami dan bapak Ana memaksa harus hidup bersama ibu mertua dikarenakan apakah berarti ibadah Ana selama ini tidak ikhlas atau sia-sia karena Ana juga sering kesal? Dan bagaimana solusinya? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang istri itu berhak untuk mendapatkan ketentraman, mendapatkan hidup yang nyaman, tidak terganggu oleh orang lain, termasuk tidak terganggu oleh keluarga suaminya. Maka di sini seorang istri bisa menuntut kepada suaminya untuk bisa terhindar dari kejelekan-kejelekan orang lain. Namun juga seorang istri harus mengetahui dan harus juga memperhatikan keadaan suaminya. Kalau memang suaminya adalah seorang yang harus menjaga ibunya, maka tentunya ini adalah amalan yang baik. Ini adalah amalan yang baik yang kita seorang istri harusnya mendukungnya. Dia bisa mendukung suaminya untuk berbuat baik kepada ibunya dengan keadaan dia pun tidak terganggu. Misalnya dia tinggal di rumah dekat ibunya, dibuat sekat sehingga tidak bercampur, setiap hari bercampur bertemu. Namun dia bisa tinggal di dalam rumah sendiri meskipun harus berjejeran atau berdampingan dengan rumah ibu mertuanya, sehingga di sini dia bisa mendapatkan hak untuk tidak terganggu. Sementara dia juga bisa mendukung suaminya untuk berbuat baik kepada ibunya. Tentunya kita harus berpikir juga bahwasanya kalau kita punya suami yang dia perhatian kepada orang tuanya, perhatian kepada ibunya, berarti suami kita suami yang baik. Karena dia orang yang mau berbakti kepada orang tuanya. Dan kita pun ingin kalau kita punya anak, anak kita berbakti kepada kita. Oleh karena itu, kita mendukung suami untuk berbakti kepada ibunya, sehingga kita memperhatikan kewajiban yang besar ini yang sedang dilakukan oleh suaminya. Namun di sisi lain memang seorang istri juga berhak untuk mendapatkan ketentraman, kenyamanan, tidak terganggu oleh siapa saja, termasuk tidak terganggu oleh ibu mertuanya, sehingga dia bisa menuntut kepada suaminya untuk untuk bisa terhindar dari kejelekan-kejelekan siapa saja yang ada pada, apakah itu di lingkungan rumahnya ataukah dari keluarga suaminya. Namun tadi dia harus tetap mendukung suami untuk berbuat baik kepada ibunya. Dan dia perlu bersabar, bersabar dalam hal menghadapi ibu suaminya yang awam, yang karena keawamannya mungkin
terkadang melakukan hal-hal yang tidak semestinya, maka dia harus bersabar. Nah, karena ibu suaminya adalah yang menjadi sebab adanya suaminya, ya. Maka tentunya dia itu harus ikut menjaganya, ya. Sebagaimana dia mencintai suaminya, maka dia berusaha untuk mencintai yang menjadi sebab adanya suaminya. Nah, dan dia melihat pada dirinya, seandainya nanti punya anak, ya, laki-laki, ya, yang kemudian menikah dengan seorang perempuan misalnya, tentunya dia ingin dari menantu perempuannya agar anak laki-lakinya dia itu bisa tetap berbakti kepada dia ketika saat tua nanti. Dan biasanya, dan sudah menjadi kaidah bahwasanya al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Kalau anti bersabar, maka nanti akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap saja anti boleh, si penanya boleh untuk meminta kepada suami agar dia tidak harus satu rumah bersama, dalam satu rumah, namun dibuat bilik sendiri. Nah, sehingga tidak terus-terusan bertemu, tetapi dia bisa istirahat, ya. Kalau saat-saat istirahat dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bishawab.